Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mauludi Nur Hamidah sebagai pembina Leksam Bedas dari SDN Kubang, Kecamatan Majalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Ghazali yang diterbitkan oleh Sahima. Nah, untuk mempresentasikan itu, saya menggunakan review buku dengan teknik Ishikawa Fishbone. Nah, ini ya, hasil dari review buku yang sudah saya buat menggunakan teknik Ishikawa Fishbone. Nah, di bagian ekor ada identitas buku yang sudah saya sebutkan tadi, judulnya Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, penulisnya Alfi Al-Ghazi dan juga penerbitnya yaitu Sahima. Di bagian kepala ada isi dan juga hikmah, dan di bagian tulang ikan ini terdapat unsur 5W dan 1H. Nah, untuk isi bukunya, buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah ini berisi tentang motivasi perjalanan hidup yang memperbandingkan kisah zaman dulu pada saat zaman Nabi Muhammad SAW dengan zaman kita saat ini. Buku ini juga berisi tentang kepasrahan diri terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita harus menjalani hidup, bagaimana solusi dari permasalahan hidup kita, yang satu-satunya bisa kita lakukan adalah berpasrah diri kepada segala ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tulang ikan ini yang pertama ada unsur what atau apa. Jadi saya membuat pertanyaan, yaitu apa isi dari buku ini gitu. Jadi buku ini berisi tentang 75 contoh permasalahan hidup yang terjadi dalam realitas hidup seseorang gitu. Pasti salah satunya terjadi dalam hidup seseorang gitu. Dengan di dalamnya itu disajikan beberapa solusi gitu yang bisa dilakukan ketika kita mendapat permasalahan hidup. Nah, di dalam buku itu selain kita mendapatkan solusi, juga kita dapat membandingkan kisah yang dialami dengan kisah yang terjadi di masa lampau pada saat zaman Nabi Muhammad SAW atau pada saat zaman para sahabat Nabi. Nah, selain itu di dalam buku ini juga berisi tentang kutipan-kutipan ayat yang ada dalam Al-Quran yang tentunya sesuai dengan pembahasan pada setiap subbabnya. Nah, lalu W yang kedua yaitu why. Sebelumnya sudah saya singgung ya bahwasannya buku ini lebih menekankan pada cara kita berpasrah diri terhadap ketetapan Allah. Makanya di dalam unsur W yang kedua yaitu why, saya membuat pertanyaan, kenapa sih kita itu harus berpasrah diri kepada Allah gitu. Nah, jadi kita itu harus selalu berpasrah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan membebani seorang hamba melebihi dari batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani gitu, khususnya masalah yang kita sedang jalani itu, Allah tidak akan membebani melebihi batas kemampuan kita gitu. Jadi kenapa Allah memberikan masalah itu? Karena Allah percaya bahwa kita itu mampu untuk melewati masalah itu, menjalani masalah itu. Nah, selanjutnya untuk unsur W yang ketiga ada who. Who ini tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini. Nah, ada aku, kamu, kita, para sahabat Nabi, Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam buku ini lebih banyak tokohnya itu aku, kamu, kita, sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam buku ini tidak secara spesifik dijelaskan nama tokohnya atau siapa, tapi secara general menggunakan kata aku, kamu, dan juga kita gitu. Nah, selanjutnya when. Unsur when itu kapan. Nah, di sini untuk waktu dalam buku ini lebih banyak menceritakan kisah pada zaman dahulu, dan juga memang ada sedikit waktu yang diterangkan itu selain zaman dulu ada juga zaman sekarang gitu, bagaimana permasalahan hidup di zaman sekarang dan juga permasalahan hidup di masa lalu gitu. Jadi untuk when ini ada masa sekarang dan juga masa lalu.
Selanjutnya ada where, di mana. Jadi kebanyakan gitu ya, di dalam buku ini dijelaskan bahwa tempatnya itu di dunia dan juga di akhirat. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu kedua-duanya saling terhubung gitu, antara dunia dan juga akhirat gitu. Selanjutnya yang terakhir ada unsur how, bagaimana gitu. Di sini saya menuliskan bahwa dalam hidup ada kalanya memang kenyataan tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Namun hendaknya kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala ketentuan dan ketetapan takdirnya. Nah, jadi bagaimana gitu kita harus menjalani hidup yang baik gitu. Nah, di dalam buku ini selalu setiap babnya itu menjelaskan bahwa kita itu harus menerima kenyataan, meskipun kenyataan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan dan kita rencanakan. Kembali lagi ke awal, bahwasannya kita harus selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan dan juga takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu pasti lebih tahu gitu, lebih yang maha tahu dari kita gitu. Belum tentu apa yang kita rencanakan dan apa yang kita harapkan itu baik untuk kita. Makanya ketika rencana kita memang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu ya, rencana kita terjadi gitu, berarti rencana itu memang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang baik untuk kita. Tetapi jika kita merencanakan sesuatu namun ternyata takdir berkehendak lain, itu artinya Allah tahu bahwa hal itu tidak baik untuk kita, makanya Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, untuk itu makanya di sini dalam hikmah saya cantumkan bahwa hikmah yang dapat saya ambil dari buku ini yaitu bahwa dalam hidup ini mau sehebat apapun dan sesukses apapun kita, pasti kita akan mengalami dan mendapatkan masalah gitu dalam hidup. Namun sebagai seorang manusia itu kita tetap harus selalu percaya gitu dan selalu melibatkan hal apapun, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun gitu. Karena kita itu sebagai seorang manusia selain harus berpasrah diri, kita juga harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Pasti segala harapan yang kita gantungkan itu harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya perencana hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapat atau mengalami rencana hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus berdamai pada diri sendiri dan selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai kita. Jangan pernah lelah untuk terus berdoa dan berikhtiar. Nah, ada satu kutipan yang selalu saya ingat sampai saat ini, bahwasannya doa tanpa usaha itu artinya bohong gitu. Percuma kita selalu berdoa setiap hari, setiap waktu, tapi tidak ada usaha yang kita lakukan, maka doa itu tidak akan sampai gitu, tidak akan terlaksana gitu. Nah, ketika kita terus ikhtiar tapi kita lupa berdoa, itu artinya kita itu sebagai manusia adalah manusia yang sombong. Kenapa? Kita terlalu percaya pada kemampuan diri sendiri, kita terus selalu berikhtiar tapi kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam hidup ini antara doa dan juga usaha atau ikhtiar harus selalu berdampingan. Kita terus berdoa dan percaya kepada Allah, selain itu juga kita harus berusaha gitu menggapai dan merealisasikan doa-doa kita gitu. Selain kita harus berdoa dan berusaha atau berikhtiar, kita juga harus selalu berhusnuzon tadi kepada Allah. Kita sudah berdoa semaksimal mungkin, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tinggal menyerahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzon bahwa doa dan usaha-usaha kita pasti akan didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Allah Subhanahu wa taala selama kita sebagai manusia terus berdoa dan juga berikhtiar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk buku yang berjudul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi. Nih, ini bukunya ya, lumayan tebal. Dan sangat menyenangkan membaca buku ini karena memang di dalamnya banyak sekali motivasi Islami, motivasi perjalanan hidup yang dapat saya ambil gitu, hikmah dan juga pelajaran-pelajarannya. Ya baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan juga menonton. Semoga semuanya dapat mengambil hal-hal yang baik dan juga menuliskan gitu kritik dan saran yang membangun di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.